malam semua, Bapak Ibu, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, malam ini tidak ada materi Bapak Ibu, kita ke beberapa prinsip saja yang saya akan bagi karena saya sudah mulai melihat Bapak Ibu berkerut kening ini. Sepertinya kita harus belajar lagi. Tapi saya hanya praktik menunjukkan tentang bagaimana cara mengevaluasi siswa berdasarkan hasil ujian akhirnya ya. Jadi makanya kemarin itu ada hal yang belum tuntas di kita itu adalah dari kuisis kemarin, yaitu bagaimana keputusan selanjutnya. Jadi keputusan selanjutnya Bapak Ibu sebenarnya bisa masuk untuk menentukan bagaimana caranya mereka peserta diklat itu harus lulus dan tidak lulus ya, atau misalnya remedial. Saya mungkin akan membahas ulang lagi materi yang kemarin, kelanjutannya, karena setelah ini tuntutannya, malam ini tugasnya, malam ini tanggung jawab kita adalah menutup semua kegiatan pelatihan yang dari awal kita sudah memberi penguatan ke mereka dengan fasilitas video conference, kemudian membuat rancangan kurikulum sesuai dengan LKP kita, sesuai dengan lembaga dan ciri khas tempat kursus kita, kemudian berusaha memfasilitasi mereka membuat sebuah media pembelajaran berbasis digital ya, video pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi mereka. Setelah mengevaluasi tentunya kita harus umumkan siapa-siapa saja yang nanti akan lulus dan misalnya kalau nilainya kurang dia harus direevaluasi atau dibikin misalnya program percepatan atau namanya program akselerasi, atau kalau di sekolah itu namanya remedial ya, atau mengulang kembali, atau memang tidak lulus sama sekali, itu kan menjadi bagian tersendiri. Jadi saya berharap sebenarnya kemarin itu semua sudah membuat soal kuisis ya, semua sudah membuat tugas sebenarnya hanya membuat saja, makanya sebenarnya tidak ada wajib untuk mencantumkan di grup, tapi bolehlah sebagai apresiasi kalau ada yang mencantumkan di grup juga. Bapak Ibu kan memilih yang live itu, kalau yang live orang lain masuk sudah telat tidak bisa mengikuti lagi. Jadi ya setelah ini sebenarnya kalau ingin dianalisis nanti saya share screen tentang bagaimana nanti setelah ada yang mengujikan atau yang ujian dengan soal di kelas Bapak Ibu, kemudian masuk lagi untuk refresh bagaimana cara melihat scoring atau soal. Kemudian malam ini saya akan tuntun praktis dan nanti dipraktikkan singkat di situ cara membuat sertifikat. Bagaimanapun mereka yang datang harus membuat dibuatkan apresiasi, sebuah apresiasi. Jadi saya tidak serahkan sebuah modul. Nanti setelah ini videonya saya kirim ke Bapak Ibu, panduan praktis membuat sertifikat yang praktis ya, yang praktis. Karena kalau nanti kelas, karena ini saya anggap ini kelas kelas basic. Nanti kelas advance-nya nanti misalnya untuk untuk TOT-nya baru kita bongkar misalnya ketika mereka menginput data. Saya punya satu materi. Ketika mereka menginput data, nanti kita gunakan Google Form, kemudian dia langsung bisa menentukan sertifikatnya keluar otomatis dan terkirim ke nilai email masing-masing, sesuai dengan email masing-masing. Sebenarnya ini ada di sistem LMS ya, yang misalnya Bapak Ibu sudah punya LMS, Learning Management System yang rapi, dibuatkan hingga urutan terakhir ke pembuatan sertifikat online, sehingga tidak perlu repot-repot lagi. Misalnya begini, saya ingin ajak Bapak Ibu sepakati begini. Kebanyakan kita beranggapan bahwa sertifikat itu harus distempel basah. Apa istilahnya? Dicap basah ya. Beda-beda pemahaman di setiap daerah. Ada yang bilang cap basah, ada stempel basah. Iya, ada yang ya maksudnya begini. Itu untuk
menentukan keaslian atau orisinalitas dari bahan apresiasi yang kita peroleh setelah bercapek-capek belajar begitu. Tetapi Bapak Ibu tahu kalau sebenarnya sertifikat itu bisa saja dikirim lewat email atau dikirim seperti surat biasa. Jadi nanti kemudian dicetak masing-masing orang. Pertanyaannya, apakah tingkat validitasnya diakui atau tidak? Nah, kan begitu. Pertanyaannya lagi, kalau misalnya ini menjadi sesuatu yang pakem, kita membuktikan sertifikat itu asli atau tidak? Bagaimana? Kan ada yang sebagian besar, Pak, ini kan dicetak biasa aja nih, di kertas biasa, di bahan cetak biasa, dan bisa saja palsu. Cara membuktikannya bagaimana? Nah, begitu. Ini yang saya bagi rahasia ke Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah lewati tahapannya. Jadi kalau yang mengikuti dari pertama dan membaca beberapa video flyer, ada yang sudah lihat video flyer saya, cara membuat flyer kegiatan itu, disitulah sebenarnya nanti setelah ini kita praktik ya, nanti Bapak Ibu mengikuti pelan karena itu tahapannya singkat aja. Dibuat flyernya, dibuat sertifikatnya, dimasuki namanya, membuat daftar nama, kemudian membuat jam, schedule, kemudian kita masukkan barcode yang menandakan keaslian sertifikat. Kenapa? Kalau ada yang ragu dengan barcode, dia akan menghubungkan daftar nama-nama peserta yang lulus, kemudian kita beri link, kemudian link itu dimasukkan ke barcode yang ada di sertifikat. Jadi sehingga apa ini asli atau tidak, di situ ada tulisan selamat. Ketika kita scan, tulisannya apa? Selamat, nama, misalnya nama Pak Ril, misalnya nama Pak Sahril, lulus dalam Diklat Akademi Gradasi 1. Bisa dilacak di sumber yang terpercaya sekian, misalnya www.gradasi.com misalnya. Jadi ketika kita buka, sering sudah terbuka, oh iya benar, ini benar-benar asli dari lulusan Akademi Gradasi. Seperti itu Pak, jadi tidak perlu risau ada stempel basah atau tidak ada stempel basah. Ketika di-scan, kemudian nanti dialihkan ke laman pengumuman utama siapa-siapakah yang lulus di situ. Ini juga sudah diterapkan di Asosiasi Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, namanya Simeo ya, yang teman-teman mungkin pernah mendengar namanya, mengikuti diklat dalam jaringan. Jadi kita dikirimi email saja. Selama ini kalau misalnya kita lulus tahapan itu, Simolek ya, betul Ibu Marsita. Ya, kita mengikuti tahapan itu, kemudian dikirimi sertifikat, kadang pakai kertas, kadang pakai email, kita terima saja. Sudah menjadi bukti yang valid. Bukti validitasnya apa? Itu barcode itu. Jadi kadang sertifikatnya bukan satu lembar A4, kadang setengah lembar A4. Itu sudah menjadi keabsahan dari sebuah kelulusan proses pelatihan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita, kenapa saya bincangkan ini, karena kita akan samakan persepsi dulu bahwa sebenarnya tidak mengapa kalau sertifikat itu kita kirim secara digital. Tinggal kita siapkan softwarenya saja, perangkat lunaknya. Apa itu perangkat lunaknya? Desain sertifikatnya. Kalau sudah sepakati desain sertifikatnya di tingkat LKP, maka itu kemudian kita naikkan ke tahap selanjutnya, yaitu menginput beberapa data di Google Form. Ada tahapan-tahapannya, mungkin kita harus sekitar 2-3 jam lah, karena harus menunggu konfirmasi email dan lain sebagainya. Ada add-on-nya, workshop-nya saya sudah siapkan materi, tapi sepertinya nanti mungkin untuk TOT saja. Karena TOT itu dia harus membuktikan secara tingkat lanjutannya, advance ya, tingkat lanjutnya untuk
bagaimana membuat sertifikat secara otomatis, karena dia di tingkat pengelola LKP misalnya. Di tahapan ini sebenarnya yang penting kita cukup bisa membaca data siapakah yang lulus dan tidak lulus, kemudian secara manual membuat sebuah sertifikat. Coba izin Pak Kolis, Kang Kolis saya share ya. Siap, Pak Ode. Teman-teman yang terkoneksi di internet di laptop bisa mengikuti kita sambil saya praktikkan begitu, karena ini tidak terlalu tidak terlalu ribet sebenarnya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, teman-teman yang menunggu bisa buka laman Google. Kita manfaatkan laman pencarian search engine Google ya. Seperti biasa. Sebentar, saya belum share Pak ini. Not respond. Sebentar. Yeah. Jadi sambil saya bicara, sambil menunggu layar saya terbuka ya, baru saya share. Siap. Yang saya maksudkan adalah sebenarnya template untuk sertifikat sudah tersedia gratis, Bapak Ibu. Beberapa teman yang profesional teman-teman yang profesional ini sudah sangat mahir membuat sertifikat dengan beberapa aplikasi ya. Meskipun sebenarnya oke Pak, saya tahu kalau ada aplikasi namanya Freepik ya. Tapi ya. Yang saya ya saya ingin turunkan standarnya di beberapa beberapa sebentar Pak. Oke, ini sebentar, saya harus tutup layar baru bisa dimasukkan ke. Oke. Bapak Ibu tampil ya? Proses. Oh, proses. Sebentar, ada yang oke. Oke, kita tampil Pak. Oke, ini seperti biasa Bapak Ibu, kita kalau buka screen sederhana boleh pakai. Oh, kenapa larinya ke sini? Boleh pakai Chrome, Google Chrome, atau boleh pakai browser yang lain ya. Desain sertifikat itu banyak caranya, tersedia ratusan bahkan ribuan template di internet. Tetapi saya ingin menggunakan cara yang paling sederhana, biar semua orang bisa mengikuti. Minta maaf ini pimpinan-pimpinan desainer yang bisa lah. Ini saya yang penting standarnya dapat gitu ya. Misalnya Bapak Ibu tinggal tulis saja free template sertifikat ya. Free template sertifikat, ini ada beberapa yang merekomendasikan. Kemudian pilih image, gambar ya, pilih gambar. Silahkan lihat beberapa desain yang kira-kira kita bisa tiru. Kita tiru dulu, jadi tidak harus langsung buat. Kira-kira idenya untuk pelatihan ini, corak warnanya seperti apa, beberapa yang kosong ini kita boleh klik, karena ini kita bisa siap ambil saja. Misalnya sudah tampil seperti ini. Oke, misalnya tampil seperti ini, Bapak Ibu lihat, tampil ya di layar ya? Tampil Pak. Oke, misalnya seperti ini, ada banyak contoh ya. Kalau sekarang Google lebih hebat lagi, dia kalau kita klik satu tujuan, dia merekomendasi gambar yang kira-kira sejenis ya. Nanti mungkin di kelas lanjutan, teman-teman desain grafis ini, atau nanti saya jelaskan lah, angka-angka ini maksudnya apa. Di bawah ini ada angka 1000 kali 707. Teman-teman yang bergerak di desain tahu ini pixel atau vektornya bagaimana. Kalau sudah dapat seperti ini, Bapak Ibu copy atau salin gambar ya di sini. Salin gambar atau copy.
Dan yang paling mudah diedit itu adalah menggunakan PowerPoint. Jadi the power of point itu. Saya sambil tunggu membuka PowerPoint. Oh, berarti harus beda screen lagi ya? Iya. Iya, sebentar. Sebentar Bang, saya matikan. Bapak Ibu bisa mengikuti ya? Coba Bu dibuka Bang, biar saya ada progresnya saya tahu. Halo? Ya. Bisa Bang. Bisa ya? Bisa Bisa. ngikuti ya? Ini Bisa. cara yang paling mudah, tadi saya mau bikin modul kecil, tapi kayaknya tidak, kita harus praktik aja. Oke, kalau sudah, sebentar saya balik, stop share di, new share baru ya. Bapak Ibu buka apa namanya, PowerPoint, sudah dibuka, yang pakai laptop tentunya ya, biar lebih mudah. Ini tampilan PowerPoint-nya keluar Bang ya? Keluar Pak Ode. Oke, kemudian kita paste di sini, kita paste ya, kalau istilah orang biasa lah paste. Kita paste di sini, munculkan di sini. Oh iya, praktisnya begini, kita copy atau biasanya teman-teman bilang Ctrl C, kemudian Ctrl V-nya di sini. Ini standar ya, ibu-ibu yang mungkin bisa mengikuti. Seperti ini kita tinggal zoom in out. Samakan sertifikat sebagai background seperti ini, dan kita sudah mulai bisa mengedit, dan ini mudah begitu. Mudahnya apa? Bapak Ibu sebenarnya bisa melakukannya cukup mudah di panduan flyer itu. Saya malah karena lama, ya tinggal Anda tentukan. Sertifikat itu syaratnya apa? Yang pertama itu harus nama lengkap, gelar ya, karena berkaitan dengan pembuktian sesuai dengan nama KTP apa. Kalau gelar itu tidak menjadi ukuran sebenarnya. Boleh nama saja, nama lengkap. Atau saya pakai Pak Mas Holis saja ya. Boleh. Izin Mas, Ya, saya boleh. langsung Mas saya luluskan di sini. Karena sertifikatnya sudah jadi. Iya. Boleh menggunakan desain sederhana, apa namanya, no picture. Sebentar. Fill text-nya kita pakai warna biru. Di luar ini pakai, nah biasanya sertifikat itu ada tulisan, sebentar kita pakai teks ya. Text box. Kalau Bapak Ibu yang apa namanya, yang sering mendesain PowerPoint itu sudah terbiasa. Kenapa saya bawa ke sini? Karena ada tulisan misalnya gini. Bisa dilihat ya. Nah, kalau sudah jadi teks satu seperti ini, kita bisa menyesuaikan ya. Satu lagi, yaitu keterangan sertifikat. Misalnya, tulisannya atas partisipasi, atau apa ya, atas sebagai peserta diklat, ini contoh ya, contoh saja. Nanti tentunya setiap peserta, setiap LKP itu punya cara tersendiri. Ya. Tapi biasanya ini di tingkat admin, Bapak Ibu yang bos-bos kan tidak perlu repot-repot yang seperti ini. Bahkan cuma telepon saya udah jadi. Nah, ini saya contoh aja. Ini karena ada pembahasan khusus di sini tentang nomor sertifikat dan jam. Oke, seperti ini. Kemudian kita harus cantumkan nomor ya. Nomor sertifikat itu boleh di mana saja. Tapi ini syaratnya, nomornya entah NO boleh, nomor boleh. Misalnya ini
4 boleh, atau angka rumah MM4 2020. Misalnya nomornya boleh di mana, Bu? Di bawah sini boleh, di atas juga boleh. Yang penting syarat dari sertifikat itu, kalau menginput biasanya ada nomor sertifikat. Kemudian di sertifikat harus tertera nama orang peserta yang mengikuti diklatnya, kemudian keterangannya yang diselenggarakan oleh. Nah, ini boleh nanti kita atur di tanggal kemarin berapa, Kang Olis? Mulai dari tanggal 7 7 ya. April ya. 7 sampai dengan 11. Sampai dengan 11. 2020 misalnya. Nanti ya boleh diedit segala macam. Saya hanya menampilkan apa syarat utamanya untuk sebuah sertifikat. Nanti setelah ini kerjaan desain lah. Tapi saya ingin bilang ke Bapak Ibu beberapa persyaratan, karena ada beberapa aplikasi di kepegawaian itu, di kepegawaian guru, biasanya mereka menghitung jam. Jam itu adalah dari sejak berapa lama sertifikat itu, sejak berapa lama diklat itu berjalan. Sehingga mereka ini tuntas tidak, atau misalnya benar-benar berapa jam. Nah, di sini harus lebih tulis dengan total 45 jam. Lain-lainnya nanti tinggal disesuaikan ya, misalnya mungkin di bawah sini ada ketua dan sekretaris. Bolehlah misalnya akan seperti ini dihitung manual ya. Oke, seperti ini. Dan kira-kira ada satu lagi yang harus membuktikan kalau sertifikat ini seperti apa, yaitu adalah lampiran materi. Jadi harus dibikin 2 lembar, Bapak Ibu yang bisa mengikuti, harus dibikin 2 lembar, caranya new slide lagi. Ya paling tidak kalau desain Ibu tidak bagus, kalau dibikin mal itu contoh, misalnya bawa ketukan sertifikat, atau Pak ini contohnya nanti kayak gini ya. Kan Bapak Ibu harus bisa bikin contoh sendiri gitu. Di bagian ini Bapak Ibu tinggal tampilkan beberapa jam sertifikat ya. Misalnya kita tinggal mengcopy dari tempat ini, cover kecil aja. Ini misalnya ditulis diklat Akademi Gradasi, diselenggarakan DPP Gradasi dengan total. Ini ada istilah sekarang yang baru, namanya, kalau dulu namanya inline online ya, online inline. Karena istilah yang baru sekarang kita tetap pakai diklat dalam jaringan ya. Ini diklat dalam jaringan, sebentar saya edit bahasanya, diklat Akademi Gradasi yang diselenggarakan diklat dalam jaringan. Akademi Gradasi yang diselenggarakan oleh DPP Gradasi tanggal gradasi. Nanti tata bahasa kalimatnya Bapak Ibu ya atur sendiri, tapi ini contoh saja yang ingin saya tambahkan ke Bapak Ibu tentang bagaimana mengatur sebuah slide ya. Kolomnya bisa 5, kita barisnya boleh tentukan. Karena ada misalnya 10 materi, boleh menampilkan jam di sini. Misalnya nomor materi, kemudian langsung ke bobot SKS kalau di sana ya, tinggal jamnya saja. Ini kalau misalnya tidak dibutuhkan juga kita hapus ya. Sorry. Oke. Saya lupa nih, delete-nya pakai apa? Sorry.
Klik kanan, Bang. Klik kanan. Dia yang masuk dalam apa namanya? Dalam, saya lebih suka bikin gini. Klik kanan enggak? Oh, ini dia nih. Delete ya. Delete ya. Delete kolom. Oke. Delete kolom, Bang. Iya. Benar. Materi, kemudian jumlah jam. Mungkin seperti ini Bapak Ibu, kalau ini, nah, udah nggak jadi lagi. Delete kolom, oke, bisa. Sorry. Dia harus, ini deh. Ini dan di sini bisa dimasukkan nomornya Bapak Ibu ya. Oke. Saya percepat. Boleh ini saja. Kemudian jamnya ini harus total di bawahnya 45 jam. Bila perlu di sini di double lagi ya, misalnya keterangan tentang ketua ini boleh juga di bawah. Ini kebutuhan saja, kalau misalnya diperlukan dan tidak diperlukan nanti disesuaikan. Oke. Satu lagi Bapak Ibu, barcode itu akan muncul sesuai dengan etik tata letaknya ya, boleh di sebelah kanan, kiri. Yang jelas harus ada barcode. Saya saran barcode itu di depan ini adalah kegiatannya, barcode yang di belakang itu adalah isi materinya, sehingga banking data yang kita simpan misalnya di Google Drive, di link barcode, itu bisa tertera di dua. Oke, bagaimana caranya menyimpan ini? Sebenarnya di sini fasilitasnya bisa kita langsung simpan ya ini. Kita save to picture ya. Bapak Ibu bisa mengikuti ya ini. Klik kanan saja di gambar, kita tinggal, oke saya ulang. Mungkin terlalu cepat, saya ulang. Di tampilan ini, boleh kita mana tadi? Sebentar. Kita boleh ini pilihannya ke sini saja. Kita pindah dalam beberapa format ya, di sini ada beberapa format. Mau ke PDF, dokumen yang digital juga bisa, karena sertifikat itu biar tidak aman, misalnya sertifikat. Oke, ini saya simpan di desktop, misalnya nanti kita rujuk ya, doc sertifikat. Oke, saya save, simpan. Oke, sudah. Ini dan ini sudah jadi sertifikat ini. Bapak Ibu tampil ya, ini doc ya. Doc juga apa? PDF, sorry. PDF. Iya, PDF. Ini sudah jadi PDF dan tidak lagi dalam bentuk seperti PowerPoint. Ya, itu maksudnya. Dan ini sudah jadi kalau dicetak ya, maksudnya dicetak secara sendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara membuat barcode-nya? Saya coba lagi, misalnya kita buka beberapa, Bapak Ibu coba buka ke email masing-masing. Ke email masing-masing, sebentar.
Saya pindah share screen lagi nih ke tempat lain. Sebentar. Saya stop share dulu. Sudah ada yang mulai duluan, enggak Bapak? Coba buka kita di tampilan awal email Bapak Ibu sendiri. Kita akan buat banking data untuk link dari apa namanya, dari barcode-nya ya. Oke. Iya benar Pak, di Corel itu otomatis ada barcode ya. Tapi karena kita lanjutannya kemarin ada apa namanya, QR code ya. Code monkey. Iya, QR code monkey. Kalau di Corel ya otomatis ya, tinggal insert dia apa namanya, pilihan QR code barcode-nya. Bapak Ibu coba buka QR kode monkey ya. Ya, monkey. QR code monkey. Sebentar, saya belum share screen, harus berpindah nih. Saya tutup dulu yang oke. Sebentar. Kang Kolis, ini muncul tidak apa namanya Google? Belum. Belum ya. Sebentar. Saya pindah dulu di share screen. Share screen. Screen. Sudah. Udah. Ke kanan ini kita akan di Google Drive. Pertanyaan ini, coba buka Drive. Ini klik belum. Kita tunggu beberapa saat. Kita yang nama yang bahwa dia nilai boleh dipajang dan dia dipersyaratkan untuk bukti yang telah dibawa ke kita begitu. Oke, saya buatkan folder khusus seperti ini. Bukunya folder upload ya, maksudnya kita akan apa namanya? Kita akan bikin satu lagi biar dia lebih fokus untuk menyimpan data siapa teman-teman yang lulus begitu. Ini sudah jadi. Oke. Nah, misalnya berkas yang kita akan pakai ini, saya ambil contohnya picture. Download. Gitu. Saya ambil datanya Bapak Ibu nih yang bikin tugas ini.
pelatihannya dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Kita bikin lagi, ambil namanya ini, nama Bapak Ibu yang lulus. Boleh mengambil sesuai dengan keterangan atau nama lengkap juga boleh. Contoh saja, beberapa saja ya. Ini contoh, kita bawa ke responden yang baru untuk memisahkan. Atau boleh juga di dokumen. Ini hanya untuk mengkategorisasi supaya ketika nanti kita bawa ke link barcode, itu ketika di-scan, nanti muncul nama-namanya, begitu maksudnya. Itu yang saya arahkan ke Bapak Ibu ya. Sehingga kita tidak lagi misalnya menelpon ke lembaga untuk mengecek, misalnya. Beberapa sertifikat itu kan kalau mereka harus verifikasi, mendatangi lembaga, menelpon. Oke, ini mudah-mudahan bisa tampil di sini. Oke, saya pakai link spreadsheet karena ini dia dokumen, karena dia Word gitu. Karena dia Word, maka dia sesuaikan dengan kemampuan Word. Ini contoh saja ya, tentunya harus ada nomor, apa segala macam, contoh. Dan kita bisa, ini karena sudah tersimpan otomatis di sini, tidak perlu lagi, ada misalnya mau di copy, ini sudah tersimpan otomatis karena ada di drive kita. Kita tinggal share, sama lulusan. Ini link. Ini Bapak Ibu lihat ada link di sebelah atas ini. Lihat ya, tampil nggak Mas di situ? Ya, tampil, Dia memang tampil. kecil. Dia Tampil, memang ya. kecil. Nah ini Ya. kita copy ya. Nah ini kita copy linknya. Link ini kemudian kita pindah ke QR Monkey. Berarti saya masuk ke share link yang baru ya? Udah nampak, udah kelihatan. Kelihatan? Oh Kelihatan. iya. Nah, kelihatan. Bapak Ibu lihat ya, ini ya, QR Monkey-nya kita buka. Nah, di sini. Kita boleh pakai logo segala macam, baru kita create. Nah, ini. Nah, ini. Ini barcode-nya ini kita sudah bisa ambil untuk pindah ke untuk pindah, kita download dulu, untuk pindah ke sertifikat yang kita punya. Oke, sebentar. Saya pakai, biar lebih cepat, saya biasanya pakai ini. Ada satu tools yang sebenarnya disediakan Microsoft ya, namanya snipping tool. Ini toolnya kecil tapi bisa membantu kita dalam. Nah ini, Bapak Ibu lihat ini namanya snipping tool, bisa kita pakai untuk memotong apa aja. Oke, misalnya gini, kita pakai, ambil aja. Karena sudah jadi, kita copy, saya pindah ke PowerPoint tadi. PowerPoint-nya nggak kelihatan? PowerPoint-nya nggak kelihatan, Pak. Oh iya, salah. Berarti saya harus stop dulu. Saya harus stop dulu ini, berarti pindah ke PowerPoint. Sebentar, Pak. Nah, saya harus share baru ke PowerPoint. Sebentar. Oke. Bapak Ibu, udah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah? Sudah, dalam proses. Oke. Proses. Oke, ini. Saya tampilkan di sini. Jreng. Nah, ini dia nih. Bapak Ibu kalau mau coba saya perbesar ya, karena ini mungkin kecil. Dia bisa ada di posisi mana saja ini. Saya di sini ya terserah di mana. Yang penting ada barcode-nya. Yang barcode ini menandakan bahwa inilah peserta yang
lulus misalnya. Proses Atau mau snip dicoba tool tadi boleh. gimana, Pak? Odi? Ya? Ada yang bertanya nih di chat. Proses snip tool-nya tadi gimana? Oh, snipping tool itu tool untuk crop drop down gitu. Jadi itu ada di ini, ada di sebelah, kalau sebelah kiri Windows itu ada run, itu di tombol run, search sebelah kiri bawah, kalau kita cari klik kanan search. Ini muncul ya? Muncul nggak, Mas? Kalau saya enggak. Di run di run itu tulis saja snipping, snipping tool. Itu bawaannya Windows. Dari sejak Windows Millennium sudah ada. Windows ME dulu ya, Windows ME, Windows. Oke. Bapak Ibu coba ngetes ini, apakah muncul nama, saya ingin coba juga, muncul nggak, coba. Kalau mau uji scan gitu kan, kita dilatih apa benar ini, nanti masuk ke situ, coba. Saya tidak apa ini. Muncul ini. Muncul. Nah, setelah muncul doc kan, nah, itu diklik. Dokumen. Ya, diklik, nanti masuk ke email, nanti dilihat. Ya, sudah. Ya. Di nama-namanya. Ya, masuk, lihat, dan disitulah nama-namanya, Bapak Ibu. Benar ya? Pilihan email langsung masuk nama-namanya. Ya, keluar. Nah, itu semudah itu, Bapak Ibu. Sebenarnya disitulah mengecek atau sertifikat kita asli atau bukan. Apalagi di situ nanti, ketika nanti kita tampilkan dokumen yang kira-kira memperkuat alasan bahwa sertifikat itu asli atau tidak, menggunakan barcode, Bapak Ibu. Mudah kan? Jadi sebenarnya bukan desainnya saja, tetapi kita bisa membuktikan keasliannya. Oh ya, tadi saya lupa, kalau ketika nanti menyimpan, ini belum ada barcode ya, menyimpan sertifikat tadi dalam bentuk PDF tadi. Belum ada barcode, jadi barcode-nya siap dulu, baru kita simpan. Oke, nanti tayangan ini bisa diputar lagi, proses-proses awalnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, termasuk misalnya kalau mau dibikin aman untuk 2 barcode, juga seperti ini. Jadi pilihannya bisa misalnya begini, kita boleh kalau kita rajin ya, kita mencantumkan nama satu orang satu barcode, boleh. Atau secara kolektif, misalnya semua nama itu satu barcode. Misalnya ketika kita scan, hanya muncul nama Kang Kolis pribadi, lulus, selamat lulus, nah boleh. Sendiri-sendiri, misalnya satu, berarti Kang Kolis punya barcode sendiri. Kalau untuk menulis nama di mana? Nah, kemarin kan saya sudah contohkan, kita menulis teks di mana, websitenya di mana, kan tinggal pindah kan dari URL ke ke penulisan teks. Nah, berarti sebentar, saya tunjukkan biar tidak bingung. Saya tunjukkan ini muncul ya. Kalau untuk menulis website, menulis halaman URL, alamat, termasuk dengan barcode, termasuk dengan Google Drive, itu tempatnya di sini, di URL. Kemudian teks, nama orang itu boleh di teks, email, phone, SMS, dan lain sebagainya. Nah, di sini tempatnya. Begitu, Kang Kolis. Kira-kira seperti itu dulu kita diskusi biar tidak panjang ya, karena ini nanti setelah ini termasuk tugasnya adalah Bapak Ibu harus mendesain sertifikat. Begitu. Yeah. Tapi nanti setelah ini nanti ada sudah daftar rujukannya, mau ke klinik mana saya sudah siapkan. Tapi kita diskusi dulu, Kang Kolis. Silakan. Oke, berarti satu pertanyaan langsung jawab aja ya Pak Odi biar langsung lanjut. Boleh. Oke, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Ibu Ida Sulistiowati, silakan Ibu. Ya, selamat malam Bang Ode. Ya, selamat malam. Iya, itu untuk hasil cetak, misalnya sertifikat itu kita print di printer kita, yang printer kita ya biasa aja, bukan yang mahal-mahal. Apakah nanti hasilnya bisa sebagus pada waktu kita menggunakan Corel Draw? Hasil desainnya kan Corel Draw kan asli gitu loh. Itu apakah nanti hasilnya bisa setajam Corel Draw gitu, Bang?
Terima silakan, kasih. Pak Ode. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Asli dan tidak asli itu kan semuanya tidak asli, Bu. Asli itu kan cuma satu. Maksudnya sebenarnya yang dibikin oleh Corel Draw itu, nanti silakan teman-teman yang bergerak di desain pasti lebih paham. Corel itu karena basicnya kan vektor, dia tingkat dot per inch-nya lebih kecil, lebih halus lah, bukan lebih asli sebenarnya. Lebih halus cetakannya ketimbang misalnya dot per inch seperti Photoshop ya. Jadi kalau yang penting kita tahu setting kertasnya di printer itu disesuaikan. Printer. Iya, kalau urusannya asli dan tidak asli, saya pikir organisasi setingkat Simolek itu bahkan dia bikin sertifikat pendek, Bu, kecil. Warnanya saja cuma merah putih, tapi tetap dipakai begitu. Kalau untuk sertifikat diklat ya, kecuali sertifikat portofolio orang desain grafis ya boleh lah. Tapi kalau tingkat kita ya cukup fasilitasnya di PowerPoint sebenarnya sudah jadi. Kita hanya bisa untuk memantapkannya kita latihan. Ada banyak modul-modul online yang bisa kita pelajari. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi tidak perlu terlalu bagus juga, sederhana enggak apa-apa. Oh gitu, warnanya berarti sama ya kayak hasil dari Corel Draw, setajam itu gitu loh. Warnanya itu kan sesuai dengan cetak printer, Bu. Kalau Ibu desain bagus tapi kita cetak di IP 1200 ya. Iya. Ya warnanya nggak sama, Bu. Apalagi tintanya sekarang tinta ori sama tinta yang pakai gen-gen itu. Iya. Itu juga beda, Bu, itu. Iya. Iya itu. Kemarin ada yang Jadi bilang gitu loh. Itu tergantung printer, satu lagi tinta. Tinta di luar itu kan tidak sama dengan kenyataan begitu. Iya. Oke. Makasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Selanjutnya siapa Bapak dan Ibu? Silakan untuk raise hand yang ada di sebelah kanan bawah Bapak Ibu, nanti biar langsung di unmute mikrofonnya. Silakan, nanti Bapak teman-teman yang ini boleh menambah Pak ya, kalau saya penjelasannya di desain boleh kalau kurang, tapi yang penting saya bisa menampilkan siapa saja yang lulus dan tidak lulus, kemudian datanya itu, banking datanya. Oke. Silakan Ibu Fonimela, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya mau bertanya tentang tadi waktu Pak Ode menjelaskan snapping tool itu tidak kelihatan di layar. Jadi mungkin bisa diulangi tentang snapping tool itu. Pelankan HP-nya, Bu. Hah? Oke. Iya, HP-nya dia ini dekatan sama laptop Ibu. Oh, oke. Oke. Itu aja, Bu ya? Iya, itu aja. Oke. Ada yang tahu? Oke, gini aja. Ibu pakai Windows apa di situ? HP, laptop? Windows 10. Nah, Windows 10 pojok kiri itu ada type here to search, ada? Sebelah kiri bawah. Iya. Ya, itu Ibu tulis saja snipping tool. SNIPing tool. Ibu ketik tulis aja coba. Snipping tulisannya. Itu bawaan Windows. Semua orang juga bisa mengikuti untuk membuktikan itu. Ada fasilitas ya untuk. Ada ya? Snipping. Ya itu. Itu untuk mengcrop lebih aman manual. Ibu coba cek aja bisa. Oke. Jadi kita bisa mengcrop tanpa harus misalnya mengedit lagi segala macam, itu fasilitas mudah. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu untuk ini yang di chat ada dari Bapak Muhammad Ali Wafa. Apakah pengisian nama di sertifikat harus diketik satu persatu atau bisa secara otomatis gitu, Pak Ali Wafa itu Pak Udi? Nah itu nanti di tingkat TOT Pak. Ada otomatisnya Pak, iya. Kita pakai Google Form Pak, saya sudah tahu itu Pak. Nanti di TOT Pak, agak lama. Jadi kita harus pakai add-on fasilitas sebuah
add-on-nya apa namanya? Google Form untuk membuat secara otomatis. Ada Pak nanti TOT-nya di situ Pak. Kalau di sini saya agak kesulitan menyesuaikan, nanti malah saya yang kena hantaman. Siap di TOT Pak nanti Pak. Ada, Pak Ali Bapak nanti ikut TOT. Gitu. Ya, otomatis ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya Selamat ya buat Pak Aliwat Pak. Ibu Nur Sinta menanyakan, mau tanya pas create QR code, habis itu step apa ya? Apa diklik PDF gitu Pak? QR code yang ini ya? Iya, QR code. Sekarang tampil nggak ini? Yang tampil. Tampil ya. Tampil. Setelah klik QR code yang mana ya? Oh, bukan diklik. Maksudnya yang di sertifikat kayaknya ya? Kurang tahu ini yang di chat seperti itu. Nah, atau mungkin yang di bawah ini Pak Ode. Di bawah QR code ada SVG, ada PDF. Nah, itu mungkin. Oh, yang ini enggak perlu sebenarnya, kita create QR code, kemudian download aja. Download nanti dia muncul di paling bawah sini. Di laman download. Setelah download PNG-nya, nanti dia muncul di halaman download. Oke. Ya, itu nanti tinggal kita ambil. Ya. Tadi saya membuat pintasan saja untuk biar lebih cepat. Iya. Oke, gitu ya Bu Nur Sinta. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan? Sudah paham, Pak. Ini orang-orang nasional semua ini. Nasional. Ya, oh Ibu Femi. Iya. Iya, Bu Femi, silakan. Mau nanya. Tadi untuk sertifikatnya halaman 2 itu bisa juga diisi barcode, Pak? Oh, bisa. Itu kan saya kasih contoh satu, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Ibu. Jadi kalau yang di halaman 2 itu boleh kita isi misalnya jam apa namanya? Jam materi per jam gitu. Untuk mengecek di scan untuk menampilkan oh iya benar dia ini mengikuti materi sesuai dengan jam yang ada ini. Begitu, Bu. Iya. Jadi barcode-nya bisa juga ya, Pak ya? Iya, bisa 2, boleh. Ya, makasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bu Femi. Kemudian dari Bapak Imam Yuwono, silakan Pak Imam. Terima kasih. Pak Ode, ini kalau kita ngopi image atau ngopi gambar dari saya ini kan kita ngopi template sertifikat. Nah, itu biar gambarnya nggak blur tuh gimana caranya? Ngopi dari? Kayak kita kan ngopi dari Google kan untuk template sertifikatnya. Oh, iya. Ya, kalau di tempatku kan tak masukin ke PowerPoint kok kalau kita kita print review gitu kok gambarnya blur gitu. Blur kan sesuai dengan saya jawab ya. Oke, silakan Pak. Ini tingkat pengetahuan saya aja. Nanti Kang Goles yang teman-teman desain grafis boleh menambahkan. Kalau sertifikat itu kan ukurannya standar, Pak. Standar itu standar A4. Kecuali misalnya kita ingin bikin X banner atau sesuai dengan ukuran kebutuhan pencetakan begitu. Jadi biasanya template sertifikat yang free ya, yang tidak kita desain sendiri. Yang free itu sudah standar dengan ukuran A4. Biasanya. Tapi kalau misalnya biar tidak blur ya tentu kita harus desain sendiri Pak, manual Pak. Pakai Corel Pak. Iya Pak. Iya. Sesuai Corel Pak. Iya. Boleh menambahkan Pak Ode? Iya, kira-kira begitu Pak. Boleh menambahkan Pak Ode? Boleh, silakan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau mau searching gambar atau image, itu usahakan resolusinya yang besar. Jadi nanti kalau umpamanya kita jadikan background, nanti nggak pecah waktu di download gitu, Pak Ode. Ya kan benar. Tadi saya lupa, saya tunjukkan angka tadi ya. Iya. Betul. Saya lupa. Saya contoh Pak ini. Mudah-mudahan terbuka di apa namanya? Di search Google.
Oke, Bapak Ibu kalau cari gambar atau template, mungkin saya kasih tips trik ya. Pakai yang 800 atau 1200 HD gitu ya. untuk cari apa namanya template. Jadi pencariannya bisa pakai sertifikat boleh lah, ini bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggrisnya certificate gitu ya, sertifikat gitu. Sementara Bapak Ibu, ini kata kunci pencarian di Google itu Bapak Ibu menentukan. Jadi kita boleh pakai koma, kemudian misalnya pakai bukan HD sih, apa namanya? 8. Pak, saya cari ini. Yang versi desain gitu. Desain itu yang kira-kira bisa jadi rujukan teman-teman yang ini ada ini kerjanya Pak Holis ini. Ada yang filenya PSD file itu. PSD file berarti itu apa namanya? Photoshop. Photoshop ya. Atau misalnya kalau di vektor ekstensinya apa, Mas? CDR. Kalau di Corel CDR ya? Iya. Ya, sertifikat misalnya koma CDR gitu. Jadi ada kata-kata kuncinya. Demikian juga dengan misalnya kalau kita klik di sini, sebentar ya. Saya cari yang kosong. Misalnya, nah ini. Saya klik. Ini contoh yang jelek ya, sebentar. Kalau kita klik asal ambil, saya minimize dulu ini, tidak kelihatan. Misalnya kita klik, nah ini. Dia nanti muncul, ada angkanya Bu di sini. Bapak Ibu lihat ya. Ada angkanya 296 kali 200. Ini angka yang kecil Bapak Ibu. Biasanya kita pakai angka 500, 700 sampai 1000 lebih. Nah ini, sebentar saya contoh. Nah ini saya sangat recommended kalau gini, misalnya 1300. Kira-kira seperti itu praktisnya begitu. Ini karena contoh yang masih tidak diizinkan ya, mereka pakai watermark. Tapi di atas 1000 itu sudah aman dan nyaman untuk di copy, kita modifikasi. Kira-kira begitu, Kang Kolis. Itu Pak Imam Yono, itu ya. Kemudian Ya. ini Pak Ode di chat ada yang menanyakan tentang yang bagaimana langkah-langkah yang dari Google Drive yang membuat daftar nama-nama itu menjadi QR code gitu Pak Ode. Mohon diulang katanya. Oh, diulang ya? Oke. Oke, diulang. Saya izin ya yang lain ya, yang sudah paham ya. Kita kan punya daftar respon, respon, Bapak Ibu ingat pernah buat formulir pendaftaran? Nah, formulir pendaftaran ini kan berisi banking nama ya. Saya istilahkan banking lah, bukan bank, tapi tempat menyimpan nama-nama orang. Ya, bisa diambil di dalam Drive, bisa di luar. Maksudnya bisa di dokumen lain, sebenarnya di Word atau di manapun ya. Kita ambil, seleksi, tentunya sudah didesain sebagaimana yang kita butuhkan. Misalnya nama, nomor, nama, pengumuman kelulusan, gradasi 1. Dan itu nanti kita terapkan juga di kelas ini nanti. Kita copy Bapak Ibu. Setelah kita copy, karena di di Google Drive ini juga bukan cuman Word, bukan cuman dokumen, ada Word, ada presentasi, ada, kita bisa bikin dalam bentuk misalnya gini. Di sini dia, nih, Bapak Ibu lihat prosesnya ya. Jadi meskipun kita di spreadsheet istilahnya, spreadsheet ini istilah untuk Excel ya, di Google Drive. Kita pindah ke dokumen,
Karena sebaiknya untuk mengumumkan nama itu di dokumen, di Word ya, biar lebih apik begitu. Kita tunggu terbuka. Ini karena akses internet juga. Iya. Kita munculkan dan bisa mengeditnya juga di sini. Munculnya pakai Ctrl V ya. Kita tunggu Bapak Ibu belum. Nah ini. Kita ambilnya dari ini karena pilihannya gini. Pilihannya tadi saya ambil dari spreadsheet, dari apa namanya dokumen yang di sebelah tadi. Nah, tapi di sini kita bisa mengatur manual. Maksudnya ada nama lain ya, kita bisa isi di sini. Ini kira-kira banking datanya. Ya, banking data ini untuk merujuk ke link barcode tadi. Di sini kita masih bisa menambahkan kolom, masih bisa menambahkan nama, masih bisa nih. Bisa. Cara nambahkannya gimana ya? Sudah tinggal ketik aja. Ini misalnya daftar kelulusan akademi gradasi pertama misalnya. Ya tinggal di sana. Ini seperti Word biasa, seperti tidak ada istimewanya di sini. Bisa bold, bisa underline, bisa diwarnai. Jadi ini standar lah. Kalau sudah sampai di sini, kan harus diambil linknya. Karena ini ketika kita tidak perlu di-save Bapak Ibu di sini. Kita hanya meng-share linknya aja, berusaha mengambil linknya aja. Oh ini bisa nah ini linknya ini bisa dibawa ke link atau misalnya pakai email, tapi karena kebutuhan kita untuk meng-share link, Bapak Ibu lihat ya. Nah, ketika muncul link seperti ini kita copy aja, copy link. Perhatikan ini, copy link. Link inilah yang kita bawa ke, saya harus stop share dulu nih, baru buka share yang baru. Sebentar. Kita baru pindah ke, ya intinya begitu, kita pindah ke Kierman kita di Bapak Ibu. Ya, ini karena saya harus tutup beberapa screen. Sebentar, mudah-mudahan terbuka ya. Karena ini tidak terbuka. Kalau misalnya di ini, Bapak Ibu boleh sebenarnya langsung praktikkan di situ. Kalau internetnya cepat. Ini terbuka, lihat enggak? Belum, Pak. Oh, belum. Saya banyak membuka layar, jadi agak sebentar. Berarti saya share screen di... Saya udah nggak bisa screen layar, Pak. Nggak bisa share. New screen, saya bisa. Nggak bisa. Oh, sabar. Ini udah. Oh, udah. Udah ya. Nah, tadi saya copy. Nah, pindahnya ke sini. Oke, saya ulang lagi. Pindah ke sini, cara munculnya gimana? Kita munculkan pakai Ctrl V. Atau, apa namanya? Ctrl V itu kan untuk memunculkan hasil kopian. Ya. Ya, jadi setelah itu kita generate, kita create ya. Nah ini, create barcode. Nah ini sudah jadi. Begitu. Setelah jadi kita download aja. Sebelahnya ini download. Nah nanti dia muncul di masing-masing aplikasi di komputer masing-masing kan beda. Ada yang dia terhubung dengan IDM, ada yang dengan aplikasi lain. Nanti tinggal buka aja di kolom aplikasinya. Atau kalau tidak ada aplikasi Internet Download Manager, dia masuk ke downloader standarnya HP, apa namanya, komputer. Buka aja di download ini, download. Tapi karena biasanya saya agak repot, buka yang gini, saya ngambil pakai snipping tool itu, ambil aja dari sini. Gitu maksudnya.
Dan itu sudah langsung jadi. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Jadi dari QR code Kok simpel ini karena kita harus ulang-ulang aja. Iya, oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada yang mau bertanya dari Pak Arif Maulana. Silakan Pak Arif. Selamat malam Pak Ade. Assalamualaikum. Bisa dengar Pak? Oke Pak. Oke. Arif, ya. Saya menyimak dari penjelasan Pak Ode tadi bahwa untuk memeriksa keahlian dengan cara memasukkan link daftar peserta pelatihan tadi, apakah ada kemungkinan bisa dipalsukan, Pak? Artinya begini, kalau dia linknya bisa diedit. Halo? Oke Pak, lanjut Pak Arif. Iya. Ya kalau linknya bisa diedit, kemudian dia bikin barcode yang baru, kemudian kan memasukkan nama dia sendiri sebagai peserta pelatihan, apakah itu bisa terjadi, Pak? Kalau memang sangat bisa terjadi. Ya, Pak. Oke, silakan Pak Ode. Iya, sangat bisa terjadi kecuali dia bisa menghacker nama www.gradasi.com 2 kali, karena domain itu kan tidak bisa di-double, Pak. Domain yang kita rujukan domain, Pak. Misalnya dia bikin lagi, kan diumumkan itu nanti berdasarkan kelulusan yang ada di satu portal yang terpercaya. Misalnya gradasi. Website kita apa, Pak? Itu www.gradasi.org. Oh, .org. Sorry. Ya, karena organisasi ya. Yeah. Gradasi ORG. Lalu kemudian di situ juga menampilkan barcode yang menunjukkan ke gradasi. Jadi bukan cuma nama. Tingkat keamanannya kita lapisi, Pak. Oh, begitu, Pak. Di lulusan gradasi pertama inilah lulusan akademi gradasi pertama. Ketika di-scan, celing, masuk gradasi. Mata pelajarannya apa saja? Celing, gradasi. Paham ya, Pak ya? Jadi tidak mungkin, kecuali dia bisa membuat domain yang sama. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Iya, siap. Terima kasih Pak Arif. Suara Bapak putus-putus. Ya. Selanjutnya Pak Syarif Hamdan dari Pontianak. Silakan Pak Syarif. Terima kasih Pak Ode. Siap. Tadi saya ingin Pak Ode diulang cara memaksimalkan Google Drive yang bisa nge-link langsung tadi macam Pak Ode bikin seperti data peserta itu bisa langsung nge-link ke spreadsheet gitu Pak Ode. Gimana caranya Pak Ode? Saya lagi coba-coba juga belum ketemu nih Pak Ode. Gimana Pak? Apa yang spreadsheet putus-putus, Pak? Iya, diulang Pak Syarif. Yang Bapak seperti data peserta tadi Pak Ode langsung bisa nge-link ke Google Drive gitu atau Pak secara otomatis atau di input manual tuh Pak Ode? Yang mana ya? Oh, nama yang tadi ya? Namanya itu mungkin data portofolio itu otomatis masuk ke situ atau di input manual tuh Pak Ode? Oke, pertanyaan bagus Pak. Ada 2 jawaban Pak. Yang pertama, banking data nama tadi itu sebenarnya dari link pendaftaran yang kita buat ketika membuka pendaftaran online. Itu kasus yang tadi, Pak. Kenapa ada nama-namanya di situ? Itu ketika Bapak kemarin masukkan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran. Tugas, apa nama ya? kemarin? Pengumpulan tugas atau gimana, Pak? Iya, pengumpulan tugas. Itu kan simulasinya kan dia masuk ke banking cloud itu. Saya tidak tahu tiba-tiba nama sudah masuk. Jadi memang sudah ada namanya. Itu yang pertama jawabannya. Namanya dari situ. Jadi misalnya akan kita umumkan siapa saja peserta yang lulus ketika dia absen untuk daftar hadir, kan namanya otomatis sudah masuk. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita bisa bikin manual sendiri, Pak. Maksudnya kita ngetik sendiri, ambil dari comot dari data kita masukkan ke Drive, Pak. Ke Google Drive. Nah, diketik manual, nggak apa-apa.
kenapa saya bikin online? Karena barcode-nya itu online. Dia harus melacak secara real time 24 jam. Data itu harus tersimpan 24 jam di drive online. Jadi tidak lagi di di komputer orang gitu. Atau kalau simpan di server, bahaya servernya kalau misalnya pas mati, berarti tidak terlacak lagi kan? Gitu, Pak. Sudah paham Pak Syarif? Pak Syarif Hamdan? Sama. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syarif Hamdan dari Pontianak. Pontianak. Iya. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi Bapak dan Ibu? Kayaknya mengasihkan nih Pak Odi. Lagi praktek Bapak dan Ibu ini. Iya, lagi praktek. Okay. Ada yang menaruh linknya di sini ya? Iya. Kemudian ada yang bertanya Ibu Meli Rumbayan ya. Pak Ode, saya mau tanya bagaimana melihat hasil penilaian dari kuis auto ke sprint sheet. Mungkin sprint sheet itu mungkin. Sprint sheet itu ya? Iya. Tadi malam kita belum sampai di situ, sudah sampai tapi cuma karena pengerjaannya satu aja kan, jadi tidak bisa melihat. Kalau Bapak Ibu lihat tutorial saya, yang saya bagi itu memang agak panjang durasinya, 25 menit, saya membahas sampai bisa melihat di manakah hasilnya. Tapi oke, saya bagi saja, Kang Kolis, mudah-mudahan. Mudah-mudahan terbuka ya, karena saya harus bagi kuisisnya. Oke. Itu ada di tadi malam kalau tidak saya sempat, saya sampai mendownload hasil dari kuisis. Tapi ya, karena tidak banyak yang mengikutinya, jadi mungkin tidak terlihat hasilnya. Sebentar, saya buka dulu kuisis. Yang sekarang terlihat, Pak? Belum. Belum ya? Berarti saya bagi dulu. Oke, sebentar. Saya bagi dulu. New share. Oke, Bapak Ibu, ini tampilan kuis, mudah-mudahan masih ingat. Atau karena latihan. Tampil, Pak, ya? Ya, baru dalam proses sudah tampil. Proses, oke. Tampil? Mungkin yang koneksinya internetnya kenceng udah tampil, punya saya belum. Oh, belum juga, Mas Kolis. Oh, belum. Oh, udah. Udah ya? Udah, Pak Ode. Ingat tampilan ini kan harus, maksudnya kita kan kalau pas masuk login, tampilan kuisis pertama kan begini. Iya. Ya, dan kita bikin kuis aja. Kalau kuis dikirim selesai, hasil otomatis itu di sini hasil dari kuisis. Nah, di video tutorial saya jelaskan juga di manakah hasil itu di sini. Nah, kemudian kita mengambilnya dengan mengklik. Misalnya saya ambil yang ujian 25 orang ya. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, ini. Dan kemudian kita unduh sebagai dokumennya. Oke, saya unduh ya. Nah, unduh ini nanti hasilnya berupa spreadsheet atau Excel. Ini nanti tunggu sebentar karena ini harus di-download sama aplikasi tambahan baru ini. Mudah-mudahan kelihatan di pojok kiri saya, kiri bawah. Kelihatan ya di sebelah sini. Ini sambil menunggu ada harus lembaran Excel terbuka lagi satu. Excelnya kelihatan, Pak? Excelnya enggak. Oh, berarti saya harus screen baru lagi. Saya kira berarti agak aneh juga Zoom ya, harus pindah-pindah.
Kayaknya ini yang dibilang sama ini, oke. Katanya Zoom tidak aman, saya pikir tidak, itu bisnis lah. Kelihatan ya Excel ya. Nah ini sedang proses. Saya mengunduh otomatis data dari sebuah hasil ujian yang nanti ditampilkan. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya, ini masih jalan 0% ini. Jadi kita tidak harus menunggu Bapak Ibu, dia sudah tercover semuanya di dalam. Nah, hasil dari sini kita bikin pilihannya apa? Masukkan dia ke Google Drive. Ini sudah muncul ya? Belum, tertutup, terclose. Share screen-nya, oh berarti kelebihan Pak. Ini kalau di yang bukan host tidak bisa. Berarti saya harus tutup dulu beberapa screen. Ya, oke, saya share. Nah, sudah kelihatan. Sudah? Excel. Oke, ini Excel-nya. Nah, ini hasil download dari hasil quiz tadi. Ini playernya ini di sini nih, skornya. Ini yang kemarin. Bapak Ibu masih ingat ya ini yang ngejawab. Otomatisnya di sini dia. Jadi bukan akan download di komputer kita, bukan. Dia akan ada terdownload di akun Quizizz kita. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu. Kalau kita habis bikin ujian nih di laptop kita, dan kita bisa ke kantor, ada laptop di kantor, kita buka dari sana, bisa. Tetap datanya sama. Karena dia tersimpannya di cloud, di penyimpanan online. Nah, disinilah keputusan kita mau diapakan nilai ini. Kalau di tingkat sekolah, kita konversi lagi skornya, kan tidak mungkin 940. Karena tidak, penggunaan digit angka di sekolah itu kan hanya 2 angka. 0 sampai 100. 0 sampai 100. Jadi, kalau 900 kan nggak ada. Mungkin ini konversinya dihilangkan 1 0, jadi 94. Begitu. Dan ini soal ya, satu soal kemarin yang saya coba bikin online itu. Siapakah Presiden pertama RI? Masih ingat tadi malam? Ya, ini. Oke. Kira-kira begitu, Bu. Paham ya? Ini cara, kalau pertanyaannya, di manakah kita mendapat soal hasil dari siswa itu? Dari sini. Dari hasil ujian Quizizz. Jadi kita tidak repot-repot lagi menggunakan kertas. Iya, nanti hutan di Kalimantan habis, Pak, katanya. Pak, apakah dia bisa auto ke spreadsheet? Oh, tidak bisa. Kita harus bikin manual, Bu, dari sini. Jadi kita copy aja manual. Kita copy dari sini, kita bawa lagi ke spreadsheet-nya, apa namanya? Spreadsheet-nya yang di Google Drive. Google Drive. Ya. Google Drive. Iya, karena memang ada pertanyaan kemungkinan besar begini. Saya mau stop share dulu. Misalnya kita ambil saja data dari Quizizz. Data itu kan belum final. Data yang di Quizizz itu kan belum final, kita harus membuat keputusan dulu apakah mereka itu konversi nilainya bagaimana. Yang kedua, apakah mereka itu remedial lagi tidak. Nah, itu kan sajian data memang sudah akhir di tingkat Quizizz, tapi belum menjadi sebuah keputusan begitu. Itu. Demikian Bapak Ibu. Gimana Bu Meli? Oke, Bapak dan Ibu silakan yang mau mengajukan pertanyaan lagi. Silakan Bapak dan Ibu, bisa dari chat atau bisa dengan klik raise hand yang di kanan bawah layar Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak ini di kolom chat. Kalau tugas Google Form yang kita buat, gimana caranya kirim ke portofolio Google? Gitu ya, Pak Ibu Lilis ya? Di Telegram ya Pak Ode? Di grup chat. Oh, di grup chat.
kalau tugas Google Form yang kita buat, gimana caranya kirim ke portofolio Google? Ya kita copy manual, Bu. Sebenarnya ada caranya, nanti di TOT lah. Di TOT. Ada caranya, iya di TOT. Ibu ikut TOT lagi ya. Iya. Tingkat advance, lanjutan. Yang penting Ibu, karena di Google Form itu juga sudah harus, sertifikatnya sudah harus jadi, baru kita upload. Nah, kalau di sana kita bikin sertifikat lagi, form lagi, itu kerjanya bertumpuk-tumpuk. Mendingan di tingkat pertama ini kita selesaikan sertifikat dulu. Desain sertifikat, pengamanan sertifikat. Oh iya, jangan lupa tadi, misalnya pembubuhan tanda tangan digital itu kan mudah saja. Ibu tanda tangan biasa, Bapak Ibu tanda tangan biasa ya dimasukkan di scanning. Kalau tidak di scan ya di foto saja. HP itu punya alat scan, namanya banyak ya, alat scan HP itu difoto, diupload, tanpa harus beli lagi alat scanner gitu. HP modern sekarang sudah canggih-canggih, itu bisa menyamai scanner ya. Iya, iya. Oke, selanjutnya Kira-kira Pak Ode ini begitu. ada dari Pak Kristi Darmo. Nilai dari kuisi bisa di-print atau tidak, Pak? Oh, bisa, sangat bisa. Di print itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya di print kan dalam apa namanya? Sebentar, mudah-mudahan saya bisa share lagi. Nah, ini Ya, sudah kelihatan. Ya, ini kalau di sini ada dua untuk mencetaknya, Bapak Ibu. Pertama itu, ini kita cetak hasil ya. Ini kita cetak hasil yang dari sini sudah bisa nih. Sudah mencetak hasil. Saya coba cetak ya, Bapak Ibu ya. Biar kelihatan hasilnya. Saya cetak ke bentuk PDF lah. Nanti seperti apa hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Belum kelihatan. Loh, berarti Excel padahal satu aplikasi. Ya. Mungkin karena dari browser. Enggak, yang tampilan kuisis ujian akhir. Kuisis nampak, udah kelihatan. Nilai akhirnya. Oh, sebentar. Berarti saya harus bagi lagi ke ini nih. Berarti pindah. Kelihatan yang ini? Kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu saya coba cetak dalam, sebenarnya pilihan aja boleh mesin cetak ya. Boleh saya cetak dalam bentuk PDF juga boleh. Ini kalau hasil cetaknya begini, kita tidak apa namanya? Tentu makanya saya bilang kita kalau mencetaknya kita harus mengeditnya lagi. Ini masih file aslinya. Kalau teman-teman yang bergerak di percetakan pasti tahu lah ini kita layaknya kita bikin memanjang, landscape, tidak potret, tidak berdiri, ya itu nanti bahasan lain, itu di bagian kursus Microsoft Office. Ya kira-kira, tapi bisa dicetak, pertanyaan bisa dicetak, bisa. Di kuisis ini fasilitasnya selain bisa mencetak hasil, kita bisa mencetak soal. Jadi biasanya begini, kita punya atasan Bapak Ibu atau dokumen. Sudah berapa kali ujian? Ujiannya apa saja? Mana soalnya? Kamu sudah ujian? Sudah. Mana soalnya? Di online. Kita tidak bisa begitu. Kan harus ada lampiran cetaknya. Pak ini soal-soalnya. Namanya apa namanya? Saya lupa. Berkas ya atau dokumen atau salinan gitu. Master namanya. Master soal namanya. Namanya master soal itu kita harus tetap kirimkan ke atasan atau sebagai dokumen di LKP. Itu mudah-mudahan saya minta izin Kang Kolis saya contohkan. Silakan boleh. Supaya ibu-ibu kalau misalnya membuktikan kalau sudah ujian atau tidak, ini pusing juga nih. Sebentar. Saya share. Tampil ya. Tampil yang kuisi tadi. Kuisis tadi. Ya, ini tampil sekarang.
Ya, which is. Oke, ini coba Bapak Ibu kalau nanti ingat-ingat atau putar rekaman ini. Agak lambat. Di bagian awal banking soal itu ada, sebentar saya juga lambat. Nah, yang tampilan ini lihat tidak, Mas Kolis? Ya, kelihatan untuk banking soal. Nah, ini soal yang saya uji tadi malam misalnya ini. Ya. Saya buka. Ini untuk mencetak soal master. Mencetak soal master. Maksudnya biar soalnya kita pegang gitu untuk bukti bahwa kita sudah ujian begitu. Ini cetaknya di sini, paling atas ini. Dia nanti cetak berupa apa namanya Excel master soalnya. Saya coba print. Nah ini ketika di print nanti pindah lagi ke Excel lagi. Sebentar. Saya stop screen dulu di apa namanya? Tapi ini tampil nggak ya? Tampil. Tampil ya? Tampil. Oh ini. Nah iya. Saya ini sepertinya baru diupdate Pak. Bulan lalu belum sampai di sini. Dia harus masuk di Excel. Nah ini cetak soal masternya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman di sekolah kan, kamu sudah ujian, sudah ini. Sama kunci-kunci jawabannya sudah tertata dengan rapi. Dan ini kita bisa bikin pilihan bahwa sudah, kalau tidak kamu terlambat, kamu tidak ujian online, kamu offline aja, ini master soalnya, kerjakan. Kita potong apa? Potong kata kunci di bawah ini, kita potong, kasih ke dia kerjakan gitu. Dan sudah jadi. Begitu. Atau misalnya kita tidak tampakkan kuncinya, ini jangan tunjukkan kalau kunci jawabannya. Nah ini nggak ada kan? Tampil ya, Mas Walis? Ya, tampil. Ya, tapi itu kuncinya hilang. Hilang. Saya cepat ya, saya buktikan nih, nggak ada lagi kuncinya kan? Iya. Nah itu tampilnya di mana? Di sini. Kuncinya, answer key, kata kunci. Iya. Begitu. Jadi bayangkan Bapak, kemampuan untuk menyusun soal mengatur seperti ini juga itu sudah diatur sama Quizizz. Jadi makanya saya sangat rekomendasi Bapak Ibu pakai Quizizz. Recommended. Kita bisa bikin offline dan online. Begitu ceritanya. Oke. Ya, oke. Ini ada yang menanyakannya mungkin udah menyangkut ke sistem informasi manajemen apa? Iya, LMS itu LMS. Ini untuk QR code yang digunakan untuk sistem pembayaran peserta didik itu. Oh bisa, kenapa tidak bisa? Ya, Ibu Ida. Itu. Ya. Nah, gimana? Ya. Atau mungkin bingung soalnya kan. Ya, silakan Bu Ida. Jadi begini, kita kan lembaga kursus kita kan program 1 tahun, murid kita kan setiap tahun kan masih di atas 100. Nah itu kan pembayarannya kan tiap per bulan Pak. Jadi maksud saya tadi kan saya rapat di kantor, nah ini kalau misalnya sudah punya ilmu kayak gini dikembangkan, saya bilang kayak gitu. Saya maunya kalau ada orang yang misalnya murid kita yang mau bayar dengan klik barcode aja, oh ternyata kamu kurangnya pembayaran ini gitu loh. Maksudnya gitu. Itu mudah Bapak Ibu. Ibu siapkan, saya jawab ya Kang Kolis ya. Iya. Iya, silakan. Ibu siapkan tanda bukti formulir di Google, tanda bukti pembayaran online. Oke, ketika membuat form ada satu lagi di bawah itu mengupload dokumen ada. Wah ini berarti saya harus buka lagi Google Form. Nggak usah, saya bilang aja itu nanti TOT-nya. TOT. Ibu buka lagi satu kolom di bawah itu mengupload dokumen. Disediakan satu space itu kalau tidak salah 1 megabit kalau tidak salah. Jadi itu untuk apa? Dari foto. Bapak Ibu misalnya kalau mau terima pendaftaran silakan tuh ada barcode. Ada barcode itu di scan aja. Send, nah, nanti masuk di link Google. Setelah masuk link Google, tanda bukti pembayaran dia mengisi nama Susanti, sudah bayar, dicentang, celek,
lalu upload dokumen. Di-upload. Nah, kita tinggal lihat aja, Bu, santai. Oh, ya, dia sudah bayar. Ya sudah, selesai. Begitu. Mudah itu. Demikian juga teman-teman yang membuka pendaftaran peserta pelatihan baru di LKP. Tanpa perlu ketemu muka, pajang aja barcode di halaman depan. Apakah setiap peserta didik punya barcode sendiri-sendiri gitu, Abang? Zaman segini semua orang tuh tahu barcode. Tempat saya ini kampung loh, Bu, di Ambon. Tapi karena berhubungan sama Indomaret sama Alfamart, mereka tahu tuh barcode. Yang kedua, kasih panduan aja, misalnya silakan scan barcode. Dan mereka akan tahu tuh barcode itu akan di-download di HP, di smartphone. Kasih panduan aja, scan me di barcode. Aplikasinya download di sini. Itu mengajarkan juga literasi digital kepada masyarakat. Oke. Ini kita pakai teknologi yang Indomaret. Ya itu. Setelah ini loh gradasi, saya pengen mengembangkan ini ilmu-ilmu ini loh di kantor. Oh iya, wajib itu, Bu. Absensi teman-teman datang itu absen aja pakai itu barcode. Ya, siap. Oke. Masih nyambung yang tadi, Pak Ode, kalau untuk membahas masalah sistem ini kan prosesnya nggak bisa. Karena kan kayak flowchart gitu ya, berurutan. Jadi mohon maaf untuk Bu Foni nggak bisa kita bahas untuk di saat ini gitu, Bu Foni. Oke, ini terus ada yang berkaitan dengan ujian yang bersifatnya tidak tertulis kayak umpamanya listening atau praktek itu gimana Pak? Ini kan jelas kuisis tidak bisa mengakomodir gitu ya Pak Ode. Gimana solusinya kira-kira Pak Ode? Ada pertanyaan dari Pak Din sama Pak. Tetap kalau tidak ada jaringan berarti kita manual lagi, Pak. Kita manual lagi periksanya. Tapi kalau misalnya ini kan berkaitan dengan pemeriksaan. Makanya kalau offline ya tadi kuisis itu membuat online tapi mengerjakannya bisa offline. Untuk caranya bagaimana ya tadi? Untuk praktek dan listening gitu, Pak Ode. Praktek listening, untuk bahasa Inggris ya? Ya mungkin. Ya tetap kita siapkan indikator-indikatornya. Jadi itu untuk penilaiannya tetap manual, Bu. Kita kalau multiple choice itu dia seperti tes TOEFL itu ya kayak gitu, tidak bisa kita indeks terjemahkan secara deskripsi ya. TOEFL juga kan A, B, C, D poin. Jadi tetap dihitung per poin, lebih enaknya begitu di LKP. Selain itu terserah Bapak Ibu mau atur seperti apa. Di TOEFL juga saya kira A, B, C, D ya, poin multiple choice begitu. Gitu ya Pak Syahril sama Pak Kristi Darmo. Gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Haryanti. Apakah barcode itu ada masa berlakunya Pak? Gitu. QR code atau barcode ini mungkin? Kalau ada, saya sudah pakai QR Monkey Code ini setahun dan selama ini tidak ada masalah. Di beberapa portal lain memang ada yang cuma 1 bulan, 2 bulan dia bisnis. Gitu. Kalau mau awet ya, saya sarankan Bapak Ibu nanti di TOT lah. Barcode pakai barcode pakai Corel itu lebih bagus. Oh gitu ya. Dan masuk linknya dengan Google Form. Mudah, sangat mudah sebenarnya. Ada yang berbayar, ada yang free ya. Tapi saya sudah pakai QR Monkey itu, rekomendasi kita dari pelatihan juga di beberapa teman-teman dan sangat direkomendasi selain beberapa QR code yang lain. Karena kan memang ada beberapa dari teman-teman kita khususnya yang di lingkungan kami di Sumatera Utara, nanti jangan-jangan nanti setelah berapa tahun kita scan nggak keluar gitu Pak Ode. Gitu ya. Ada, nanti kita diskusinya ada. Benar ada yang QR code yang temporer yang cepat hilang, ada yang jangka waktu lama ya. Ya kalau mau yang awet benar ya memang harus berbayar. Kita pakai yang gratis tidak bisa tahan lama, harusnya berbayar dan ada cost-nya. Begitu.
Coba. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Ada, Pak. Oh, Ibu Femi ya? Ya. Ya, silakan Bu Pak, Femi. Pak, saya mau nanya. Kalau untuk soal melengkapi atau jawaban singkat bagaimana Pak di penilaiannya? Soal melengkapi maksudnya? Melengkapi atau jawaban singkat. Karena kalau di LKP kan muncul itu multiple choice, kemudian menjodohkan dan melengkapi. Menjodohkan itu, Ibu lihat di kuis itu yang apa namanya, tanda centang itu, mencocokkan, matching ya, mencocokkan. Kalau jawaban singkat Pak? Esai. Iya, esai. Ya, tapi cuman esai itu kalau di sistem penilaian skornya dinolkan saja, karena itu apa namanya, dia akan meriset sesuai dengan kata kunci Bapak Ibu. Kata kunci bahasa Indonesia ini kan ada yang dibolak-balik. Ya. Jangan sampai dia menjelaskannya terbalik. Misalnya begini, apa ya? Silakan cantumkan butir-butir. Ini contoh umum. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau dia karena salah ketik ketuhanan yang mahanya tidak ada esa, itu maksud dia benar, tapi karena mungkin salah ketik, ininya salah, ya dia tidak indeks, dia bilang kita salah. Gitu. Dan komputer begitu. Jadi dia satu salah kata, satu titik saja udah beda. Kan kata kuncinya kan harus disesuaikan dengan jawaban yang pasti. Kecuali matematika. Matematika pun apa namanya, kalau esai dia beberapa titik koma lambang angka itu tidak terdeteksi dengan benar. Makanya saya sarankan kalaupun dimasukkan esai dalam online, pemeriksaannya tetap manual dan jangan dikasih skor di 0 aja. Iya. Dibuat 0 aja. Iya. Makasih Pak. Oke. Iya, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Ini mungkin masih ada beberapa waktu, mungkin sekitar 10 menit lagi Bapak dan Ibu kalau ada yang mau menanyakan. Ini TOT itu teacher of trainer Bapak Ibu, guru pelatih atau pelatih guru. Ada yang tanya TOT itu apa? Iya. TOT. Nanti Kang Kolis setelah ini mungkin bisa menjelaskan. Oke. Gitu. Ini Ibu Dani ada yang mau ditanyakan, Bu Dani? Ada, Pak Oles, tahu Ya. saya lagi buka mute-nya. Silakan Bu Dani. Izin nggak nampak muka ini. Silakan. Pak Ode, izin. Ya, Pak Oles, begini, saya Ya, kan boleh. pertemuan pertama agak terkendala itu secara teknis, kedua juga agak terkendala. Namun saya ikuti itu ulangan materinya ya kan melalui YouTube sambil melihat punya Pak Ode juga. Terus ini saya udah siap nih apanya, udah siap beberapa tugasnya, mau saya kirim sekaligus gitu linknya. Oh, nggak bisa sekaligus. Satu-satu, Bu. Karena linknya saya indeks satu-satu, nggak bisa sekaligus. Ibu masuk di Google Form yang daftar tugas, kirim linknya satu. Karena yang nanti muncul, saya indeks berdasarkan nama itu yang berapa kali tugasnya itu yang saya ambil. Jadi gimana saya ngirimnya ya Pak ya? Ya itu ada formulir online, nanti coba lihatlah di Telegram. Ya, nanti nanti Kang Kolis membantu untuk mengirim daftar tugas. Yang di chat ini ya Pak Oles ya? Kan yang di chat ini. Ada yang di chat, ada juga yang di grup Telegram, Bu Dani. Itu berarti linknya setiap soal beda-beda ya Pak ya? Bukan setiap soal, setiap tugas. Setiap tugas. Ya. Oke. Itu aja. Ya, teman-teman yang lain yang belum kirim tugas masih ditunggu kok sampai besok masih ada. Sampai kapan tuh Pak Ode? Tadi sempat ada pembahasan date apa lain untuk pengiriman tugas itu Pak Ode? Sampai besok. Nah, sampai besok ya Bapak Ibu. Ya, kalau kesulitan nanti dihubungi saja Japri atau nanti kita diskusi. Ibu Lilis Junior mau bertanya silakan. Oke Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Bu Lilis. Halo. Oke.
Ini Pak, merujuk tadi yang tugas-tugas. Nah, saya tuh kan sudah kirim semua, cuman apakah sudah diterima atau tidak? Tetap kalau tetap dikirim tetap diterima karena Ibu akan lihat rangkuman siapa saja yang mengirim tugas dan apa saja, kan saya sudah buka indeksnya, itu bisa kelihatan. Saya belum tahu indeksnya Pak di mana ya? Kalau sudah kirim itu ada di indeks terakhir, Bu, ditampilkan grafiknya. Apakah Anda, pertanyaan ini, apakah Anda ingin melihat resumenya? Itu terlihat di belakang, ada pilihan. Jadi bisa melihat semuanya, saya buka. Iya, iya. Bisa dikirimkan lagi nggak Pak itu? Oh ya, nanti setelah ini saya umumkan, tenang, ada daftarnya. Makasih Pak. Iya, ya nanti. Karena saya ngecek ada beberapa, mungkin dia mengirim coba-coba atau apa, dia listnya kosong begitu, jadi saya harus merapikan dulu. Oke. Ada lagi? Bu Foni minta tugasnya diperpanjang 3 hari. Ada tugas hari ini, Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu harus desain sertifikat. Desain sertifikat. Iya, harus desain sertifikat dan direkam di YouTube, di-upload. Jadi bukan sertifikatnya saja ya. Karena kompetensinya adalah Bapak Ibu harus bisa membuat sertifikat sederhana. Ya, cara yang paling sederhana tadi itu menggunakan PowerPoint tadi. Kalau lebih profesional pakai Corel boleh. Minimal sederhana tadi. Tugasnya hari ini buat sertifikat video terus dimasukin YouTube, Bang ya? Iya, itu sertifikat aja. Jadi tapi bukan sertifikatnya loh. Rekaman cara membuat sertifikatnya. Jadi ini kompetensinya supaya tahu bahwa betul-betul sertifikat itu adalah Bapak Ibu yang bikin sendiri. Oke, siap, Bang. Makasih, Bang. Oke. Iya, Pak, berarti tadi tutorial pembuatan sertifikat dibikin ke YouTube juga, gitu? Iya, betul. Dan link daftar tugasnya dikirim. Pakai Fastun lagi? Iya, boleh. Oke. Ya. Ringan kok itu. 15 menit selesai, Bu. Iya. Iya. Oke. Itu tugas terakhir Bapak Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan kalau mau tanya boleh. Iya. Oke, Bapak kalau, dan Ibu. Satu lagi Pak, kalau yang ada bisa kasih contoh lebih bagus, karena saya mau bilang ke Bapak Ibu hari ini, begini, produk kita itu kan ditonton banyak orang, bukan Bapak Ibu saja. Disitulah kompetensi kita nanti diakui oleh publik bahwa oh iya, kita mengikuti pelatihan dan setelah pelatihan itu bagaimana hasilnya. Dan itu bisa pamer dan menjadi pamor ya buat Bapak Ibu. Bukan masalah rating YouTube-nya, bukan. Masalah itu produktivitasnya. Bapak Ibu kalau mau misalnya pimpinan LKP, orang-orang pengajar, instruktur, ya bagaimana mungkin Bapak Ibu mau sombong, bukan sombong, maksudnya mau mengajarkan ke orang lain sesuatu yang Bapak Ibu belum bisa begitu. Ya, harusnya Bapak Ibu bikin dulu, oh ini punya saya, contoh punya saya sudah ada, silakan tiru, misalnya kayak gitu. Jadi biar jadi kebanggaan lah. Kalau subscribe itu kan bonus ya, itu di luar konten itu. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terakhir, saya kasih satu terakhir. Ada nggak Bapak dan Ibu? Sudah tidak ada, Pak. Sudah takut kalau tambah tugasnya. Kalau nggak ada, silakan Pak Ode, mungkin ada untuk closing-nya, Pak Ode, silakan. Ya, saya tadi sudah closing, Pak. Itu yang saya bilang tadi. Oke. Ya, saya dulu bilang pamungkasnya bahwa sekali lagi Bapak Ibu, tolong penuhi standar ini, sehingga kita itu bisa membedakan bahwa kita ini sudah produktivitasnya sudah tambah sedikit aja. Sudah tambah sedikit dibandingkan dengan sebelum kemarin. Ya, bersyukur alhamdulillah teman-teman bisa belajar serius. Kalau tidak di sini kapan lagi? Kapan lagi yang ada yang memerintah? Ini kan semua yang di sini kan bos-bos semua ini. Siapa yang bisa merintah bos ini? Kan tidak ada. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa sombong, itu saya bisa ini kamu harus bikin begini. Saya itu sudah pernah. Nah, kalau saya sudah pernah,
berarti siap memerintah orang. Apalagi besok-besok Bapak Ibu ini akan jadi trainer-trainer handal. Dilatih jadi pelatih. Bagaimana mau jadi pelatih sementara produknya yang tidak ada. Kira-kira itu. Jadi kita harus bikin dulu untuk mengajarkan ke orang lain. Oke, gitu ya Pak Ode ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan Pak Ode selalu diberikan kesehatan karena ini masih panjang itu Pak Ode. Dan ada yang tanya Pak Edu terakhir, apakah diterbitkan sertifikatnya? Iya ya, diumumkan kelulusan nanti ada sertifikat seperti dari grad. Oke, ya. 45 jam itu. Ya, 45 jam gitu ya Bapak dan Ibu. Tentu saja sertifikatnya dengan sesuai dengan yang sudah dikerjakan Bapak dan Ibu ya Pak Ode ya. Ya mungkin kalau nggak ada yang mengerjakan tugas ya mungkin jamnya itu pun juga tidak ada gitu ya. Betul. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya. Selama kita ada berapa kali pertemuan ini, mudah-mudahan ilmunya, terima kasih Pak Ode, ilmunya mungkin bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain, dan kita harapkan nanti yang untuk gelombang ini itu bisa lanjut ke TOT, karena syarat untuk TOT yaitu alumni dari Akademi Gradasi yang gelombang ini. Kemudian merupakan pendidik dan tenaga pendidikan dibuktikan dengan SK dari lembaga. Selanjutnya bersedia mengikuti pelatihan dalam jaringan sampai selesai dan mengisi formulir. Nanti formulirnya akan di-share di linknya di grup Telegram. Kemudian TOT ini berlangsung selama 3 hari dengan durasi masing-masing pertemuan 2 jam. Kemudian nanti ada tugas selama 3 hari dan akan dikumpul nanti ada di pertemuan akhir gitu ya Pak Ode ya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi Pak Ode terima kasih atas ilmunya. Ya, terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu juga terima kasih. Saya pun juga mohon maaf kepada Pak Ode juga dan kepada Bapak Ibu apabila saya dalam membawakan materi banyak kekurangan dan kekhilafan gitu Pak Ode. Oke. Mungkin ada perwakilan dari Bapak dan Ibu yang mau disampaikan kepada Pak Ode. Silakan. Kata-kata sambutannya. Makasih Bang Ode, sehat selalu Bang ya. Oke, siap. Sampai ketemu di channel ya. Oke, siap Bang Ode, 86. Oh iya, bonus Bapak Ibu, saya izin Kang Kolis. Iya, silakan boleh. Mungkin saya akan ajak kalau misalnya produknya bagus atau apa, saya punya siaran channel TV komunitas di sebelah, khusus teman-teman pengajar ya, bisa tanding dan sharing juga, berbagi dengan kami di wilayah timur. Namanya channel DTV ya, kita tayang online tiap malam dari jam 8.30 sampai jam 11 malam. Tayangnya sama dengan ini. Di sebelah ini untuk berbagi pengetahuan industri digital juga ke teman-teman yang ada di wilayah timur. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hadir mau nanti diskusi dengan saya kita nanti live seperti ini di teman-teman sebelah. Penontonnya 4.000, siapa tahu Bapak Ibu mau jadi Presiden Indonesia Timur. Ya. Oke, Bapak. Terima kasih nanti Japri ya. Oke, siap Pak Ode. Baik, ya. Bapak dan Ibu sekali lagi untuk syarat keikutan TOT adalah alumni Akademi Gradasi, kemudian season yang ini, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan SK dari lembaga, bersedia mengikuti pelatihan dalam jaringan sampai selesai, mengisi formulir pendaftaran online, membayar kontribusi sebesar 250.000 nanti dikirimkan di rekening gradasi, nanti akan kita share juga informasi tersebut. Kemudian untuk koordinator itu nanti Kang Ben nanti ada di grup juga untuk komunikasi. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan
keselamatan dan kesehatan di masa yang corona ini. Begitu Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih ya Pak Ude ya. Terima kasih Pak Ude. Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Oke, Bapak dan Ibu, saya kasih waktu mungkin 10 menit untuk kalau mau sekedar ngobrol sebelum Bapak dan Ibu meninggalkan room ini. Tapi kalau mau ada kegiatan lain, kami persilakan. 10 menit ya, Bapak dan Ibu. Halo Pak Kolis. Ya Bu. Kolis. Ya Ibu. Iya. Rianti Mas. Oh ya, Mbak Yanti. Iya, Mas. Ini saya kan ngikutin terus. Saya berusaha untuk